Halo guys, ini Tiffany mau jelasin gimana sih caranya kita bisa buat tabel anuitas dan runtutannya seperti apa ya biar jadi tabel seperti ini. Nah ini misalkan ya soalnya si A ini memiliki pinjaman. Kita buat sedikit aja lah angkanya 100.000 gitu ya. Akan dicicil selama 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Nah, langkah pertama itu adalah kita cari anuitas ya. Ingat rumus anuitas itu sama dengan pokok pinjaman kalikan bunganya. Nah, kalikan 1 plus besar bunga pangkatkan periode pinjaman. Kita bagi dengan 1 tambah bunga pangkat periode pinjaman dikurangin 1. Untuk pokok pinjaman 100.000 ya. Kita masukkan sini. Untuk bunganya 10%. Nah, ini 1 tambah 0,1 pangkat 3 dan kita hitung pertama kali adalah anuitasnya. Nah, fungsi anuitas ini adalah ini yang akan kita bayarkan setiap tahunnya ya. Jumlahnya tetap ini terus. Nah, di mana anuitas ini adalah terdiri dari bunga dan yang disebut dengan angsuran. Jadi angsuran pokok ya namanya ya. Angsuran dari pokok yang sudah dibayarkan gitu. Jadi kita urutin seperti ini. Pertama saldo awal ya. Kita cari dulu bunganya. Cik Fani hapus dulu aja ya. Nanti kita satu persatu ya. Oke. Kita hitung bunganya ya. Langkah pertama ini tak kasih angka 1. Langkah pertama kita cari bunganya dulu. Bunga. Ini namanya bunga pertama ya. Tak singkat B1. Itu adalah I kalikan pokok pinjaman. Boleh pakai M, boleh pakai P ya. Terserah apa enaknya ya. Untuk bunganya 10%. Untuk pokok pinjamannya adalah 100.000. Nah, ketemu ya, jadi bunga yang harus dibayarkan itu adalah 10.000. Jadi kita isikan. Gini ya, kita isikan di sini 10.000. Nah, karena bunga plus angsuran tetap ini adalah total dari anuitas. Jadi kan kita punya anuitas sebesar 40.210 ya. Berarti kalau kita bayarkan bunga 10.000 artinya ini angsuran tetap di sini anuitas ya, yaitu 40.210 ya. Nah, gini. Nah, ini 40.210 ini terdiri dari bunga dan pokok yang sudah dibayarkan. Berarti 40.210 kita kurangin sama 10.000. Berarti kita itu sudah ngebayar ini ya 30.210. Nah, lalu kita cari saldo akhirnya dari mana? Toh yang step ini Tiffany buat step kedua ya. Langkah kedua, pokok dibayar ya, pokok 1 gitu aja ya. Atau ya udah biar lengkap. Pokok dibayar pertama, yaitu adalah anuitas kita kurangi dengan bunga pertama 40.210 kita kurangi dengan 10.000 ya, nanti kita akan dapatkan 30.210. Jadi berapakah saldo akhirnya? Ini step 3 ya, langkah 3 saldo akhir bisa kita dapatkan dari saldo awal kita kurangkan dengan pokok yang sudah dibayar. Jadi 100.000 kita kurangi dengan 30.210. Berapa ini? 70 berarti 69 790 gitu ya. Kita cek. Nah, oke gitu ya. 60 790. Oke, seperti ini step 1. Ini kedua, ini ketiga, ini hasil akhirnya.
Ya, cara hitungnya seperti itu. Nah, kemudian saldo akhir ini kita masukkan lagi ke saldo awal untuk awal tahun kedua. Langkah berikutnya, nih Cik Fani kasih nomor 4. Nomor 4 kita cari bunganya lagi. Artinya bunga pada tahun kedua. Berarti 10% kita kalikan dengan sisa pinjaman ya, 69.790. Berarti kita dapat 6.979. Nah, ini kita bayar bunganya 6979. Dengan angsuran yang kita bayar tetap 40.210. Kemudian kita mau cari langkah kelima. Nah, berarti pokoknya yang sudah dibayar itu berapa? Jadi pokok yang dibayar kedua, atau boleh juga ini nama lainnya adalah angsuran ya, angsuran tahun ke gitu ya, angsuran pokok tahun ke. Nah, itu pokok dibayar tahun kedua yaitu 40.210 kita kurangi dengan 6979. Nanti ketemunya kita ngintip ya, 33231. Ketemunya 33231. Nah, ini pokok yang sudah dibayar. Nah, kemudian tulis di sini ya, 33231. Langkah ke-6, cari saldo akhir lagi. Nah, saldo akhir itu apa? Berarti dari saldo awal tadi ya. Nah, ini saldo akhir kedua ya. Yang tadi saldo akhir 1, saldo akhir 2. Saldo akhir 2 itu adalah dari saldo awal tahun kedua kita kurangi dengan pokok dibayar. Berarti 69.790 kita kurangi dengan 33.231. Ini ya, kita isikan hasilnya, kita ngintip dulu aja. Ini. Nah, ketemunya adalah 36.559. Tadi langkah 5, langkah 6. Ya, ngerti ya sampai sini. Nah, kemudian kita masukkan 36.559 ini jadi saldo awal lagi. Nah, terus ulang lagi, kita cari bunganya. Masih sama terus 10%. Kita kalikan dengan saldo awal, yaitu 36.559. Jadi bunganya adalah 3.656 gitu ya pembulatannya. 3656. Dengan angsuran tetapnya segini ya, 40.210. Ini tak kasih nomor 7 ya. Nah, berarti untuk cari pokok dibayar yang tahun ketiga itu tak kasih nomor 8. Pokok dibayar tahun ketiga berarti anuitas ya, anuitas kita kurangi bunganya. Nah, ini ngintip aja untuk hasilnya. Ini adalah 36.554. Lalu berapa saldo akhir? Nah, saldo akhir. Nah, ini dah saldo akhir banget ya. Saldo akhirnya berarti saldo awal yang tahun ketiga yaitu 36559. Kita kurangi pokok dibayar ketiga yaitu 36554. Nah, ketemunya adalah Rp5. Di sini boleh kita mau tulis 5 boleh. 0. Kalau misal kalian nemu negatif itu nggak apa-apa ya. Pokoknya mendekati 0. Itu artinya sudah lunas.
Nah, seperti itu. Terus ada juga yang masih tanya gimana cara mencari sisa hutang. Nah, jadi ya istilah pokok dibayar ini bisa diganti-ganti ya. Nah, ini bisa diganti dengan sisa hutang. Ini ya Isa. Sorry. Ini angsuran tahun kalau sisa hutang itu saldo akhir ya. Nah, ini saldo akhir ini adalah sisa hutang. Jadi yang ketiga ini bisa disebut sisa hutang tahun pertama. Ini sisa hutang tahun kedua. Sisa hutang tahun ketiga. Nah, ini istilah lainnya sisa hutang. Apakah harus selalu buat tabel? Nah, kalau misalnya kita angsuran ketiga sampai tahun ketiga, kita dicari berapa sisa hutangnya. Nah, kita berarti kan mau cari di sini ya. Apakah kita harus sampai langkah ini? Ada cara cepatnya ya. Tapi di sini kebetulan cuma 3 tahun, jadi sisa ketiganya kan mendekati 0. Kita coba aja cari sisa hutang tahun kedua. Seandainya kalian nggak pakai rumus, berarti kalian harus ngitung satu per satu. Artinya kita harus ngitung sampai step 6. Baru kita bisa dapetin sisa hutang pada tahun kedua. Lalu rumusnya apa? Nah, yang sudah terima rumus, kita pakai rumus yang ini ya. Ini rumus-rumus dalam anuitas. Untuk sisa hutang atau nama lainnya adalah outstanding ya. Ini outstanding, sisa hutang. Itu bisa dirumuskan dengan, nah ini sisa hutang akhir periode keberapa. Coba ya kita masukkan, kita cek apakah hasilnya sama tanpa kita harus melewati 6 step. Kita akan hitung sisa hutang tahun kedua. Sisa hutang hingga tahun kedua. Berarti M2 sama dengan 1 plus bunganya tadi 10% ya. Tahun kedua ya N-nya 2. Dengan modal awal kita tadi 100.000. Dikurangi anuitasnya masih ingat ya 40.210 dibagi dengan bunga 10% ditambah dengan anuitas per bunga. Sama dengan di sini 1,1. Tahu ya 10% itu 0,1 ya. Jadi 1 pangkat 1 pangkat 2. 100.000 kita kurangi dengan kalau dibagi 10% itu kan dibagi 0,1. Nolnya malah nambah 1 ya. Jadi 402 100 rupiah. Ini sama ya 40.210 dibagi 0,1. Nolnya malah nambah 1. Seperti ini. 1,1 kuadrat itu 1,21 dikalikan dengan ini negatif 302.100 ditambah dengan 402.100. Coba ya sambil dihitung, siapkan kalkulator. Cik Fani hitung dengan kalkulator dulu. 1,21. Nah, tapi kalau perhitungan di sekolah tanpa kalkulator ya ini masih oke sih kalau angkanya seperti ini. 302.100 ketemunya negatif 365.541. Masih kita jumlahkan dengan 402.100. Nah, kalau untuk ngitung sisa hutang, biasanya di bagian sini itu memang negatif ya. Jadi jangan bingung kok negatif. Tenang aja karena kita masih punya penambahnya. Nah, kita tambahkan dengan 402.100. Hasilnya adalah 36.559. Kita cek apakah sama jumlah ini dengan yang ada di tabel. Harusnya sama. Ya. Nah, mungkin kalau ada perbedaan itu hanya sedikit ya, mungkin karena faktor pembulatan saja ya. Jumlahnya enggak selisih banyak. Ya, oke, sekian dari Cik Fani. Selamat belajar, sukses buat semuanya.